Nah ini kan main ya, dengar ya suara ketak ketak ketak. Nah, ini yang punya ini mau kita ganti karet plus ya. Saya menggunakan bor untuk membuat ini. Saya kerjakan itu manual. Nah jadi maksudnya gini, jangan main gerinda. Kalau dia main gerinda sini kan nanti ini kemakan ya pelatnya ini ya. Memang prosesnya lebih cepat pakai gerinda, tapi ngerusak dia. Karena pelatnya ini nggak ada jual ini, nggak ada jual. Cuman bisa diolah aja sih kalau seandainya ininya habis, bisa aja diolah. Misalnya kan sering tuh saya jumpain bekas di gerinda, nanti kadang gerindanya tuh nggak ngotak gitu, sampai tebel aku makan. Nah hasil ininya lower. Gitu dipasang nggak rapi, ketahanannya pun kurang. Cara ngakalinnya yang bolong-bolong tadi, bekas di gerinda itu dilas, tutup lagi balik, dibikin rapi sedemikian rupa lah, baru dimal lagi bikin lubang baru tersendiri. Jadi cara ngakalinnya, karena kalau beli ini nggak ada dijual ini pelatnya ini tadi. Jadi saran-saran daripada menggunakan gerinda bagus menggunakan bor. Kita coba ya nanti hasilnya gimana. Catatan dia ngebornya lurus, jangan mereng, jadi nggak makan deh. Di stop dulu, dia apa? Kopi. Guys, seperti janji saya semalam ya, ini hasilnya yang di bor. Kita bukanya pakai nggak beneran. Nah ini dah. Saya sih kalau masang ini sendiri, jarang ke tukang bubut, kecuali lagi rame kali saya malas ngerjainnya, biar saya bisa ngerjain yang lain baru ke tukang bubut. Karena kalau nganter ke tukang bubut nggak langsung dikerjain, kita harus ngantri. Nah kan cantik kan, main bor nggak main gerinda, jadi nggak kemakan dia. Nah ini saya menggunakan mereknya Rico ya. Ini yang udah saya potong, ini yang belum. Kalau mau lebih mantep, malas ngerjainnya gitu ya ke tukang bubut. Jadi ininya dipotong, diukur dulu lah sesuai ininya. Nah ini ya, perhatikan ya. Tapi kalau mau main gerinda harus betul-betul cermat gerindanya. Gimana cara gerinda itu biar jangan baling dan tingginya rata. Nah yang bikin deh kalau kita pakai ganti karet plus penyakitnya nanti baru diganti sebulan kok udah koplak lagi ya, baru diganti kok masih bising gitu ya. Itu dia. Padahal kuncian pakunya itu udah betul-betul ngepres gitu kan, udah kuat kuncinya. Apa kendalanya? Nah ini dia masalahnya. Di sini standarnya, nah ini yang belum saya potong. Yang 1, 2, 3, 4, 5 udah saya potong. Ini belum, sengaja saya belum potong supaya kawan-kawan bisa bedain gitu loh. Nah nampak ya, ini kan lebih tinggi nih daripada si karet. Nah jadi kalau ininya lebih tinggi, kita kunci dia sampai mampus kuatnya bun, tetap nggak akan padat. Kalau sepiling main gininya tetap nggak oblak, tapi kalau kita mainkan atas bawahnya dia main, karena karet nggak kena press. Ini yang ngepres, yang kena press. Tapi kalau dia seperti ini kan beda nih nampaknya. Nah beda kan, beda ya. Nah beda ya. Kalau dia ininya
di bawah ini sedikit aja, di bawah karet ininya sedikit aja, otomatis pelat itu akan berdiri di sini dia. Nah, akan berdiri di atas karet, nggak di atas ininya lagi. Jadi kalau begitu ditekan pakai pakunya tadi, kita press, tetap ngunci. Karet ini kan ngepres ke bawah, otomatis karet akan dipres sama ini tadi melalui paku karet close-nya sampai ini rata sejajar. Nah, jadi ini sejajar sama ini dia. Tep. Tuh ya kan. Kalau begini, ini kan nyorong ini. Nyorong kan. Kalau ini kan nggak nyorong. Nah, bablas dia deh. Jadi kalau ini dipres kuat, ya karetnya nggak kena press. Sia-sia kita ganti ini. Itu triknya kalau di Scorpio ini. Bukan berarti keretanya ini cacat, enggak, kok mesinnya bandel Scorpio, cuman ya perlu dioprek sedikit lagi aja, nggak terlalu banyak sih ngoprek-ngopreknya, kayak bikin pendingin. Nah, ini bukan cuman khusus untuk bikin lubang-lubang oli, ini salah Anda. Itu dia, kenalin dulu. Jadi ini fungsinya apa, bang? Ya kalau mau tahu ya main-main kemari. Sirkulasi olinya bukan cuman dari sini, nggak gitu. Terus kalau mengelubangin ini matanya beda-beda dong, harus pakai ukuran. Nah, kita belajar sih ya dari mesinnya langsung. Nah, terus kalau masalah yang kalian, dulu kan saya pakai anggota tuh, ya kan, menginjak anggota saya 3, yang ketiganya ini nyeleneh, kurang kontrol. Awalnya aja masuk bagus, begitu kasih kepercayaan hampir rata-rata yang dipegang dia bermasalah. Tapi saya sih nggak nyalakan dia, salahnya ya saya nggak kontrol. Nah, kalau kalian yang mau rombak lahar di sini, kalau keretanya khusus untuk main, oke. Kecuali di Tiger ya. Kalau di Tiger ininya lebar besar, jadi bisa pakai lahar guli. Nah, kalau pakai lahar keranjang, kalau untuk speed jelas enak pakai punya dia. Untuk kecepatan spontannya jelas enak pakai keranjang. Cuman ketahanannya jelas kalah sama bos, kan begitu. Jadi kalau misalnya mau pakai keranjang, satu, kalau olinya tadinya 1,2, bikin 1,5, karena di sini diperlukan lebih banyak oli biar keranjangnya awet. Cuman ya begitu, tetap nanti kalau kita makainya balap-balap, sering balap-balap, ya kan, jalannya jauh, pakai tiap hari, kemungkinan hampir setahun mungkin 2 kali ganti lahar aja, setahun. Kekalahannya di lahar. Tapi kalau untuk lari jelas menang lahar lah. Tapi kalau untuk harian aja ya mending nggak usah, kecuali untuk main. Namanya kereta main kan untuk sekali-sekali pakai, bukan untuk tiap hari pakai. Karena di kereta balap kita pakai misalnya bahan racing kayak kampas close sama can close. Ini hari kita siapkan mesinnya main, ya kan, main, nanti malam mainnya 1 kilo gitu. Nah, habis siap main kereta disorong lagi pulang ke rumah. Untuk minggu besok mau main, kereta disetting lagi, betul kan? Kereta disetting lagi, main lagi 1 kilo. Untuk main lagi yang ketiga kalinya, nah itu dibuka lagi, deksel dibukain, cuci lagi balik, skor lagi balik, bir close-nya dibuang ganti, kampas close-nya buang ganti. Kalau enggak ya kalah sama lawan nanti. Itu dia. Jadi kalau mau ngoprak-ngaprik mesin itu ya tengok dulu, pelajarin dulu sama mesinnya, jangan asal bikin. Ya, semoga bermanfaat ya kawan-kawan ya. Lebih kurang ya dimaafin, namanya kita juga masih belajar, nggak ada mekanik yang betul-betul handal jago tuh, nggak ada itu, nggak ada. Saya punya kenalan orangnya master jago tuh, nggak orang Medan tapi daerah Jawa sana. Waktu kami telepon dia belum pernah ngolah bandulan, dia hanya mengolah stroke, deksel, piston, dan yang lain-lain, ya kan. Nah di sini saya pakai harian itu udah stroke, torsi, olah bandulan lagi, udah ngolah lagi ke magnet, ke deksel, ke piston, semuanya diolah. Tapi bisa untuk harian, bukan khusus main. Ukurannya itu yang paling penting. Oke ya kawan-kawan ya, assalamualaikum. Ya, ini cara saya masang sih simple, nggak ribet. Ini sebetulnya saya malas bikin video ini,
karena memang ada yang minta tolong bang juga di share videonya ya. Di udah lama karena males bayar utang. Janji adalah utang yang harus dibayar. Tapi banyak juga kok anak Scorpio yang utang nggak dibayar-bayar. Tabungan di akhirat nanti itu. Ngepres kawan. Ini belum padat kali sih ngepresnya. Jadi kalau mau pasang sendiri, saya menggunakan ini pen yang Soccer Scorpio, bikin tebakan di sini. Jadi ininya nggak pecah. Di tukang bubut pun ya mentokok juga. Bubut mesin itu cuma di satu tempat di tukang bubut, di bubut itu namanya, di Medan ini. Mesinnya komplit, harga sesuai dengan apa yang dikerjain, hasilnya insya Allah maksimal. Tuh HP-nya, wah, ada yang nelpon pula nih. Bentar ya, ada yang nelpon tadi guys. Jadi HP jatuh, namanya nggak ada yang megang ya, namanya kerja sendiri ya kan. Kita tengok ya kira-kira hasilnya mantap nggak. Harus betul-betul padat ini. Belum. Nah, ini hasilnya guys. Main kanan kirinya padat. Terus ini mau ditarik-tarik gini nggak main dia, nggak ngoblak. Tapi kalau dia tadi nggak digerenda digini kan pasti ada main sedikit itu. Itu aja sih. Ini hasilnya. Ya guys, jangan lupa masangnya seperti ini nanti. Ini tebakan gini.
Jadi ketika nokok ininya nggak pecah. Terus saya bikin lubang gini kan, ini ada yang dilubangin, ada yang tidak. Dengan di sini dilubangin tapi sininya tidak, sini lubangin sininya tidak. Itu semuanya ada hal maksud tujuan tertentu. Ya, moga bermanfaat. Ini sih buat para pemula. Kalau buat para suhu ya mohon maaf. Bukan ngajarin.